Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hendra Gunawan NIM 19004054. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian broadcasting dan apa saja peran yang ada dalam broadcasting. Yang pertama, pengertian dari broadcasting. Broadcasting merupakan salah satu cabang ilmu komunikasi yang bergerak di bidang penyiaran. Broadcasting sering dikaji tentang cara membuat konten untuk siaran, mulai dari produksi sampai dengan peserta produksi. Karakteristik yang dimiliki oleh broadcasting adalah untuk memberi atau membagikan informasi, mendidik, dan menghibur. Broadcasting pada era saat ini juga menggunakan platform YouTube, Instagram, dan lain-lain. Keuntungan yang diperoleh juga lebih besar serta modal yang dibutuhkan relatif kecil, namun sangat memerlukan kreativitas dan karakter yang kuat. Berikut adalah ruang lingkup yang ada di broadcasting dan perannya. Yang pertama itu kameramen. Dalam produksi kamera, alat yang paling utama dioperasikan oleh kameramen yaitu juru kamera dibantu oleh asistennya. Plus kameramen sering disebut sebagai penata fotografi atau director of photograph atau kepala kameramen, bertanggung jawab terhadap pergerakan dan penempatan kamera dan juga pencahayaan dalam suatu adegan. Kecuali dalam unit produksi yang kecil, penata fotografi tidak melakukan pengoperasian kamera selama syuting yang sesungguhnya. Berikut adalah tugas penting kameramen. Yang pertama, mengoperasikan kamera untuk syuting live atau taping program baik di dalam maupun di luar studio. Yang kedua, mengikuti instruksi direktur atau pengarah acara yang memperoleh gambar sesuai skrip. Yang ketiga, memberikan saran ke direktur untuk pengambilan kamera terbaik. Selanjutnya, bertanggung jawab untuk pemeliharaan kamera agar tetap siap operasi. Yang terakhir adalah melakukan atau pengepakan kamera set untuk transportasi bila akan melakukan syuting di luar kota atau negeri. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai angel kamera. Kamera angel adalah teknik pengambilan gambar dari sudut pandang tertentu mengekspos adegan. Suatu pengambilan gambar atau kamera angel ini merupakan sudut penempatan kamera sewaktu pengambilan gambar terhadap suatu objek. Dengan sudut yang menarik, itu bisa menghasilkan suatu shoot yang menarik pula dengan perspektif yang unik dan menghasilkan suatu shoot yang menarik. Berikut angel kamera pada suatu film. Yang pertama, bird eye atau pandangan burung. Yang kedua, high angle. Yang ketiga, normal angle. Yang keempat, low angle. Yang kelima, over shoulder. Baiklah, selanjutnya mengenai asisten kamera. Asisten kamera bertugas untuk memastikan bahwa kamera merekam setiap adegan dengan fokus objek yang sesuai dengan permintaan sutradara atau kebutuhan film. Peran yang ketiga yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab video editor. Seorang video editor bertugas mengambil, mengedit, memproduksi foto dan video keperluan internal atau eksternal sebuah perusahaan. Video adalah cara terbaik lain untuk mengomunikasikan pesan perusahaan di platform online. Secara umum, tanggung jawab video editor mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengumpulkan dan mentransfer sebuah bentuk media baik foto, suara, video ke dalam perangkat lunak pengeditan, memastikan setiap media diperbaharui dalam format yang benar. Yang ketiga, menetapkan pemahaman yang jelas mengenai alur cerita dan tujuan pembuatan video. Yang keempat, membuat draft storyboard awal yang diusulkan dari video untuk disajikan pada klien dan menerima persetujuan sebelum memulai pengubahan video secara digital. Yang keenam, mengedit video dan bertanggung jawab untuk memasukkan musik yang telah dipilih sebelumnya seperti wawancara, klip suara, dan aspek penting lain di dalam proyek. Berikut kualifikasi menjadi video editor mencakup beberapa hal.
Meski pengalaman terkadang dinilai lebih penting, namun gelar sarjana terkait tentu akan mempengaruhi penilaian. Yang kedua, penguasaan profesional perangkat lunak dalam program pengeditan video dan audio. Memiliki pengalaman kreatif dalam pembuatan film dan videografi. Kemampuan untuk memahami hasil yang diinginkan dari sebuah proyek saat bertemu dengan klien dan terampil dalam memberikan ide-ide yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab scriptwriter. Sebagai scriptwriter biasanya diharuskan untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab sebagai berikut: mengembangkan dan meriset ide-ide skenario film, membuat kerangka kerja atau treatment awal untuk skenario, menulis dan mengadaptasi cerita menjadi sebuah naskah, bertemu dengan eksekutif film untuk mengajukan skenario dan gagasan, gabungkan elemen-elemen visual dalam adegan dengan alur dan dialog, bekerja dengan produser dan sutradara untuk mengedit dan menyesuaikan skrip sesuai kebutuhan. Scriptwriter dapat membuat materi asli, menulis naskah berdasarkan kejadian aktual dan faktual, ataupun mengadopsi karya yang sudah seperti buku. Untuk mengadaptasi karya, penulis skenario dan mengerjakan ulang materi ada sesuai dengan izin hukum yang disepakati. Sedangkan untuk skrip berdasarkan peristiwa asli, penulis harus melakukan penelitian yang mendalam, membangun dan menuliskan cerita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini, yaitu mengenai broadcasting dan talent apa saja yang ada dalam broadcasting. Baiklah, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.